Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Misteka semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Misteka di hari Jumat ya, Jumat berkah. Nah, untuk hari ini Misteka akan menjelaskan pelajaran IPA ya nak ya. Nah, untuk IPA ini kita langsung saja ya nak ya, buka bukumu halaman 41. Untuk IPA kita masih di KD 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan tentang kebutuhan ini ya, makanan bergizi ya nak ya. Tapi untuk bagian air dan pedoman gizi seimbang. Nah, di pertemuan sebelumnya Miss sudah membahas tentang makanan bergizi, yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya. Kemudian ada vitamin, ada mineral. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagian air dan juga pedoman gizi seimbang. Jadi silahkan buka bukumu halaman 41 sampai 42. Miss akan jelaskan di bagian 6 yaitu air. Nah, air ini nak kita konsumsi sehari-hari ya. Air ini untuk minum, untuk mandi ya, untuk bersih-bersih seperti itu ya. Kita menggunakan air itu sehari-hari. Nah, air ini berfungsi sebagai pelarut zat makanan juga loh. Nah, air juga berperan menjaga ya, dalam menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Nah, dalam sehari kita dianjurkan untuk meminum air ya, itu 2 sampai 2,5 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas perharinya ya nak ya. Jadi banyak-banyaklah minum setiap hari. Nah, setiap hari itu kenapa kita harus banyak minum? Karena manusia ini kehilangan cairan tubuh melalui pernapasan, ada urin ya, pipis maksudnya ya nak ya. Dan juga ada fases ya. Nah, untuk menggantikan cairan yang hilang tadi itu, kamu harus minum paling sedikit 8 gelas per hari. Jadi harus banyak minum. Setelah melakukan aktivitas jangan lupa minum ya. Nah, setelah itu nanti minum lagi kalau misalnya kalian habis pipis habis melakukan sesuatu yang berat gitu, mengeluarkan keringat gitu ya. Jadi harus banyak minum biar kita tidak dehidrasi ya. Oke, air adalah zat penting untuk kesehatan tubuh yang berperan sebagai pelarut tadi ya nak ya. Ada pelumas juga dan pengatur suhu tubuh. Kebutuhan tubuh akan air putih ini disesuaikan dengan usia seseorang ya nak ya. Nah, kalau pada bayi dibutuhkan air sekitar 80%. Makanya bayi itu harus banyak-banyak minum ya nak ya. Nah, kalau anak-anak kayak kalian dan orang dewasa itu 60% nak. Nah, serta usia lanjut membutuhkan 50% dari berat badannya. Tubuh yang kekurangan air dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi ya, kulit jadi kering dan kusam, infeksi kandung kemih dan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalian harus banyak-banyak minum air putih ya, bukan air perasa atau air yang berasa. Tapi banyaklah minum air putih, oke? Nah, itu tadi untuk air. Ayo, siapa yang di sini susah minum air putih? Nah, mulai sekarang harus rajin ya nak ya, karena sudah tahu akibatnya kalau kita nggak minum air putih. Kemudian selanjutnya, paham ya nak ya? Miss akan lanjut di bagian yang ketujuh yaitu ada pedoman gizi seimbang. Silakan buka bukumu halaman 42. Nah, di bagian 7 itu ada pedoman gizi seimbang, di mana ini pemerintah itu ya biasanya membuat pedoman gizi seimbang agar masyarakat melakukan pola hidup sehat ya. Pedoman gizi seimbang itu memperhatikan 4 hal, yaitu ada apa? Yang pertama ada variasi makanan, yang kedua pentingnya pola hidup bersih, yang ketiga pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, serta yang terakhir ada memantau berat badan ideal ya. Pedoman gizi seimbang ini digambarkan dalam bentuk tumpeng dan nampan yang disebut tumpeng gizi seimbang ya. Nanti Miss kasih lihat gambarnya. Seperti ini gambarnya ya. Nah, ini disingkat namanya TGS ya nak ya, tumpeng gizi seimbang. TGS ini membantu setiap orang untuk memilih makanan yang makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia dan keadaan kesehatan. Nah, perhatikan tumpeng gizi seimbang berikut ini anak ya. Nah, di sini ada tumpeng gizi ya, bentuknya kerucut plus ada nampan di bawahnya, itu ada fungsinya masing-masing ya. Di bagian kerucut ini nak, kita akan jelaskan di bagian atas dulu ya. Perhatikan.
Di bagian atas ini ada kayak apa ya, simbol. Ini bukan simbol Squid Game ya nak ya. Ini simbol jenis-jenis ya. Di sana ada lingkaran, ada kotak dan ada segitiga. Nah, untuk lingkaran itu artinya itu minyak ya. Kemudian yang kedua ada gula yang kotak ya, yang terakhir segitiga itu untuk simbol garam. Nah, ini perlu kalian gunakan seperlunya ya. Gunakan seperlunya, secukupnya ya nak ya. Jangan berlebihan minyak, jangan berlebihan gula, atau jangan berlebihan garam ya. Semua itu kalau berlebihan tidak baik. Oke, kita ke bagian yang bawahnya ya nak ya. Yang kedua itu ada yang warna kuning dan warna pink, itu protein. Kita akan bahas tentang protein nabati dan protein hewani. Nah, protein hewani dan nabati ini dikonsumsi lebih sedikit nak daripada sayur dan buah ya, porsinya ya, sebagai pelengkap sebenarnya ini juga ya. Jadi porsinya 2-3 porsi. Untuk protein nabati ini seperti kedelai dan kacang-kacangan lainnya ya. Kalau untuk yang hewani itu kayak lauk-lauk ikan gitu ya, ayam gitu ya nak ya. Ya, di sana ada yogurt, ada susu gitu ya. Terus kemudian ada seafood lah pokoknya di situ ya nak ya. Itu sebagai pelengkap ya. Artinya dikonsumsi lebih sedikit, harus lebih sedikit daripada sayur dan buah. Oke. Di tingkat kedua dari atas paham ya nak ya. Oke. Kita ke tingkat yang ketiga, yaitu ada sayuran dan buah. Ya, itu kalau sayuran 3-5 porsi, buah itu 2-3 porsi. Nah, sayuran dan buah ini sebagai sumber serat, vitamin dan mineral. Nah, banyak nih gizinya ya nak ya. Nah, sayuran harus dikonsumsi lebih banyak daripada buah. Makanya di sini disebutkan bahwa sayuran itu porsinya 3-5 porsi, sedangkan buah hanya 2-3 porsi saja ya. Tahulah sayur-sayuran itu harus dikonsumsi biar kita kan mengandung serat, vitamin dan mineral, biar kita lancar BAB-nya gitu ya. Terus tubuh kita juga makin segar, makin sehat. Buah juga seperti itu. Tapi porsinya buah itu sebagai pelengkap sedikit saja ya. Harus banyak sayurnya yang dikonsumsi ya. Jadi jangan sampai kalian gak doyan-doyan sayur ya. Itu merugikan tubuh kalian ya, merugikan diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya di bagian yang agak mau terakhir nih ya nak ya. Di sini ada makanan pokok 3-8 porsi ya. Nah, ini namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dianjurkan dikonsumsi 3-8 porsi sesuai kebutuhan menurut usia, berat badan dan juga keadaan kesehatan ya nak ya. Jadi gak boleh berlebihan dan gak boleh juga kekurangan ya nak ya, harus pas ya. Dilihat juga berat badanmu ya. Jadi konsumsi makanan pokok ini harus juga berhati-hati, karena kalau berlebihan seperti nasi itu, kalau kamu makan berlebihan itu bisa jadi diabetes ya. Jadi hati-hati ya. Di sini ada makanan pokok tuh ya, ada kentang, ada nasi, ada sagu, ada biskuit ya, roti-roti seperti itu nah ya. Ada ubi-ubian seperti itu, ada jagung ya. Jadi konsumsilah sesuai dengan porsi. Terus kemudian yang terakhir ada yang biru ya. Yang biru ini setiap hari minumlah air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas per hari ya. Pada bagian dasar TGS ini terdapat gambar 8 gelas air, merupakan bagian dan zat yang paling penting buat kehidupan kalian ya. Jadi konsumsilah minimal 8 gelas per hari. Minum ini sangat penting ya untuk melengkapi nih TGS kita ini hari ini ya. Oke, selanjutnya yang di bagian alas TGS ini ada gizi seimbang, ini juga harus dilengkapi dengan olahraga teratur dan menjaga kebersihan dan memantau berat badan. Ya, pantau berat badan, ditimbang berlebihan gak berat badannya. Kemudian jaga kebersihan. Kemudian jangan lupa olahraga, boleh jogging ya, lari, jalan, sepedaan ya, olahraga pemanasan seperti itu, senam, zumba ya, berenang juga boleh ya, olahraga teratur. Oke, nah itu tadi ya nak ya. Penjelasan tentang TGS tumpeng gizi seimbang ya. 4 prinsipnya yaitu membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif, dan olahraga, pantau berat badan. Jadi usahakan sehari itu makan makanan yang bergizi. Misalnya kalau kita makan itu ada nasi, ada sayur, ada lauknya ya, ada buah-buahan.
Dan juga jangan lupa minum air putih. Setelah itu jangan lupa diimbangi dengan jaga kebersihan dan olahraga teratur. Minum air putih 8 gelas minimal ya sehari ya. Nah, itu tadi tentang pedoman gizi seimbang. Paham, Nak? Ya, Miss harap kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan hari ini ya mengenai air dan pedoman gizi seimbang. Maka lengkaplah sudah penjelasan Miss Deka tentang makanan bergizi. Oke. Nah, kalau sudah paham, Miss akan akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semua ya. Sampai jumpa. Terima kasih.